Ketika kita menata dunia, usaha sudah kita lakukan, keringat sudah kita kucurkan, pikiran sudah kita kerahkan daya kekuatannya. Doa sudah kita panjatkan. Tapi masalah hasil, itu bukan kuasa kita. Kuasa Tuhan, kuasa Allah. Assalamualaikum saudaraku, salam bahagia. Saudara-saudara yang saya muliakan, ketika kita bicara tentang penderitaan, saat-saat kita sedang dihinggapi oleh satu keadaan yang disebut dengan penderitaan, tanpa sadar sering kita merasa diri kitalah yang paling menderita. Ketika bicara tentang beban hidup, seakan-akan diri kitalah yang paling banyak beban hidupnya. Ketika kita bicara masalah hidup, seakan-akan kitalah yang paling banyak masalahnya. Ketika kita bicara miskin, berkekurangan, tanpa kita sadari pun, seakan-akan kitalah yang paling miskin, kitalah yang paling berkekurangan. Pada lebih banyak orang yang di bawah kita, lebih menderita, lebih miskin, lebih banyak beban, lebih banyak masalah. Cuman kita tidak tahu. Satu hal yang perlu kita merefleksi diri. Ada satu kemungkinan bahwa kita tidak punya yang namanya qanaah. Mungkin semuanya itu muncul, lahir, karena kita tidak qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah sifat menerima. Qanaah adalah menerima semua sunnatullah dengan ridha, dengan tidak merasa kurang apapun. Keputusan Allah lah yang terbaik. Saudara-saudara yang saya muliakan, sifat qanaah ini bagi para pejalan Tuhan wajib dia sandang. Manusia itu punya kekuatan, manusia itu punya daya kuasa. Namun pada akhirnya hanya kuasa Tuhanlah yang menentukan kadar nasib kita, ukuran nasib kita, dari usaha yang kita lakukan, dari keringat yang kita curahkan, dari pikiran yang kita maksimalkan, dari doa-doa yang kita panjatkan. Semuanya itu akan menggapai satu kadar, satu ukuran keadaan yang disebut nasib, atau istilah Arabnya yang disebut takdir. Sifat qanaah ini, kalau kita mau memahami secara logika, ketika kita sedang sehat, mungkin kita gampang menerima sehat itu. Tapi sebaliknya, ketika kita sakit, kadang qanaah itu pergi dari kita. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa qanaah itu adalah bekal ketika kita menghadapi satu keadaan yang mungkin sulit kita terima. Dalam satu sudut pandang, mungkin itu bisa kita setujui. Orang sakit
itu sudah nggak nyaman, nggak enak. Apa-apa serba salah. Pokoknya tidak ada enaknya orang sakit itu. Sudah sakit, kita berontak dengan keadaan kita. Sifat berontak inilah yang membuat penderitaan atau ketidaknyamanan ini bertambah. Sakit udah ndak enak, kita berontak. Maka berqanaahlah ketika kita sedang sakit. Kita sudah lama sehat. Ketika kita diberi sakit, cobalah kita qanaah. Terima sakit ini. Ini sunnatullah. Ini adalah kadar yang kita terima dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita makannya nggak benar, istirahatnya nggak benar, pola hidup kita sudah nggak benar, akhirnya jadi sakit. Atau mungkin dari keturunan. Kita nggak tahu menahu, ada keturunan sakit gula, ada keturunan sakit jantung, akhirnya kita muncul sakit itu. Apapun yang terjadi, teman kita saat sakit, yang terbaik adalah qanaah. Karena qanaah itu minimal tidak menambahi beban derita ketika kita sakit. Ketika kita sakit dan kita bisa menerima bahwa itu sunnatullah, kita akan sadar Allah yang memberi kita sakit. Disitulah kita bisa berzikir. Pertama, kita bisa menerima sakit kita bisa menyadari bahwa Allah lah yang maha menyehatkan dan maha memberi sakit. Di dalam sakit itu, ketika kita berteman dengan qanaah, maka kita bisa tenang. Kita tetap tenang menghadapi sakit. Pikiran kita tertata, nafsu kita terkendali. Dan kita benar-benar pasrah pada Allah. Dalam sakit kita berteman. 1, ketenangan. 2, dekat dengan Allah. Sifat qanaah inilah yang akan menghindarkan diri kita lepas dari Allah. Orang-orang yang berqanaah dalam sakitnya, mereka akan sadar bahwa dalam sakit itu ada ladang-ladang pahala. Ladang-ladang rahmatnya Allah. Ladang-ladang berkahnya Allah. Allah mengurangi rasa nikmat dalam hidup kita. Rasanya nggak nyaman. Allah mengurangi cahaya kita. Ketika kita sakit, wajah kita pucat. Allah mengurangi daya kekuatan kita. Ketika kita sakit, begitu lemah kita. Tapi kalau kita bisa qanaah dan kita bisa menyambungkan diri kita kepada Allah dan terhindar dari kufur, bahkan kafir. Kafir itu fa'ilnya kufur. Orang yang kufur namanya kafir. Orang-orang yang tetap mendekatkan jiwanya kepada Allah ketika sakit, maka ada satu kekuatan, yaitu kekuatan jiwa, kekuatan kekhusukan, kekuatan taqarruban. Orang sakit ada 2 kemungkinan. Yang pertama, sembuh. Ketika kita sakit tetap dekat dengan Allah dan kita bisa sembuh, maka sakit itu adalah sebagai tangga-tangga untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan kemungkinan yang kedua adalah ketika kita sakit, sakit itu adalah sebagai pintu kematian. Maka ketika memang sakit ini membawa kematian, daya kekhusukan kita sudah besar. Daya kedekatan diri kita kepada Allah sudah besar. Jiwa kita selalu terasa dekat dengan Allah. Maka ketika kematian datang di balik sakit kita, sesungguhnya kita disambut oleh Allah dengan jannah-jannahnya. Nikmat-nikmat setelah kita menyambut
dijemput oleh yang namanya kematian. Itulah qanaah ketika kita sakit. Yang kedua dalam hal usaha, menata dunia. Ketika kita menata dunia, usaha sudah kita lakukan, keringat sudah kita kucurkan, pikiran sudah kita kerahkan daya kekuatannya. Doa sudah kita panjatkan. Tapi masalah hasil, itu bukan kuasa kita. Kuasa Tuhan, kuasa Allah. Walaupun hasilnya, kadarnya itu kecil, marilah kita berqanaah. Memang seginilah hasil cucuran keringat saya. Memang inilah hasil dari usaha dan doa saya. Kita berqanaah. Seandainya tidak menghasilkan, orang Jawa akan mengatakan burung rezekine. Seperti istilah Jawanya kayak gitu. Ya, memang belum rezeki kita. Dari apa yang kita usahakan, doa yang sudah kita panjatkan, minimal kita dapat pelajaran, ternyata itu memang bukan jalan rezeki kita, jalan kesuksesan kita, jalan kemuliaan kita. Itu memang bukan jalan pengkabulan untuk kita, bukan takdirnya untuk kita. Sifat qanaah ini akan membebaskan diri kita dari sifat-sifat yang kufur menghadapi keadaan. Dan nanti kita akan terbebas yang namanya sifat iri, dengki, meri. Saya sudah kayak gini, tapi kok kenapa hasilnya seperti ini? Itu cuman usaha sedikit, tapi hasilnya besar. Kita nggak tahu dia bisa sukses itu apa. Makanya kalau kita sudah qanaah dalam takdir kita, menerima tanpa ada rasa kekurangan, dan kita bisa mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, insya Allah kita tenang menggapai takdir kita. Ketika qanaah, kita akan mudah bersyukur. Sithik disyukuri, istilah Jawanya. Sedikit tapi disyukuri. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Apabila kau bersyukur, maka akan aku tambah nikmat. Itulah qanaah dalam kita menata dunia. Selanjutnya, ketika kita menghadapi satu keadaan, kita sudah berusaha untuk menjadi orang baik. Kita sudah berusaha untuk berbaik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Tapi kok tetap saja dibenci, direndahkan. Sudahlah. Orang lain mau benci pada kita, mau suka pada kita, itu bukan kuasa kita. Kita tidak mungkin memaksa orang untuk suka pada kita. Itu di luar kuasa kita. Kalau kita sudah sadar bahwa orang-orang mau benci atau suka pada kita itu bukan kuasa kita, mudahlah kita berqanaah. Ya sudahlah. Yang penting saya sudah berbuat baik, perkara dia mau buruk sama saya, yaitu bukan kuasa saya. Orang yang berqanaah dalam menghadapi situasi seperti itu, dia akan tetap menjaga pribadinya, tetap tenang. Hatinya tenang, jiwanya tenang, pikirannya tertata, nafsunya terkendali. Perbuatannya sangat terarah dalam satu perhitungan yang matang. Qanaah tersebut akan membebaskan diri kita dari sifat was-was, dari sifat takut, khawatir. Karena apa? Semuanya sudah takdir Allah. Orang mau benci atau enggak sama kita, itu sudah bukan kuasa saya. Maka dia akan menyebut yang maha menguasai manusia. Allah, Allah. Ya Allah, mereka bukan kuasa saya. Mereka kuasamu. Kita hanya menyebut
Allah yang menguasai hati-hati manusia, mau benci mau enggak, itu hakullah. Dan selanjutnya kita terdewasakan dari keadaan seperti itu. Qanaah selanjutnya adalah ketika kita menasihati seseorang, mendidik seseorang, bil khusus anak turun kita, anak keturunan kita. Saya sudah mendidik anakku, menyekolahkan anakku, menasihati anakku. Tapi hasilnya kok seperti itu. Ya sudah, qanaah, terima. Dan kita bermuhasabah, mungkin kurang maksimal. Kita maksimalkan lagi. Orang yang qanaah dalam mendidik anak keturunannya, mereka akan bisa mempertahankan kasih sayangnya kepada anak turunnya. Apapun yang terjadi dengan anakku, sudah saya didik, sudah saya nasihati, sudah saya arahkan, tapi kok tetap seperti itu. Ingat, hidup itu proses. Mungkin itu proses saja. Qanaah, sekarang ini adalah terima. Mungkin kadarnya baru seperti itu. Kita tetap mencurahkan kasih sayang, tetap berusaha mendidik, mengarahkan, menasihati. Qanaah itu akan mempertahankan kasih sayang kita. Kalau kita mendidik anak turun kita tidak qanaah, yang muncul apa? Anak sudah dididik, sudah diarahkan, dinasihati. Kok masih seperti itu? Padahal kita tahu bahwa itu proses. Efeknya kalau tidak qanaah, kita akan benci sama anak kita. Emosional. Kita akhirnya awalnya menasihati, lama-lama akan mengarahkan, mendidik dan menasihatinya dengan kebencian, dengan paksaan. Dan ini tidak membuat keadaan lebih baik. Lama-lama justru anak kita melawan, berontak pada kita. Dan lama-lama justru hasilnya menambah kita lebih kecewa. Kepada anak kita pun kita harus berqanaah, apalagi kepada orang lain. Seperti seorang guru kepada murid-muridnya. Murid sudah dididik, diarahkan, dan dinasihati, tapi hasilnya kayak gitu. Tetap harus sayang sama murid kita. Tetap kita harus berusaha mendidik, mengarahkan, dan menasihati agar mereka berubah, berproses menjadi lebih baik. Yang paling sulit adalah orang yang bukan anak turun kita, orang yang bukan murid kita, dan orang itu benar-benar tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Qanaah itu harus lebih besar. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi qanaah itu adalah sifat menerima satu keadaan, kadar semesta alam yang dititahkan oleh Allah yang menjadi nasib kita, takdir kita. Menerima dalam koridor kita sudah berusaha keras dan berdoa. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Keras dalam arti bukan dengan emosi. Keras itu memaksimalkan, maksudnya tidak sembarangan, tidak hanya sekedarnya saja. Keras di sini bukan berarti sampai kita emosional, bukan. Kita maksimalkan kerja kita, usaha kita, dan kita sudah berdoa memasrahkan semuanya kepada Allah, tapi mendapatkan satu hasil tertentu, ya sudah kita terima. Sebab hasil sekarang itu belum kesimpulan, masih ada hari esok. Hari esok adalah satu kesempatan berproses. Besok dan besoknya lagi.
hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Hidup ini selalu berkesinambungan. Berqanaahlah. Selanjutnya adalah qanaah ketika kita taqarruban kepada Allah. Kita sudah berusaha berzikir, kita sudah berusaha sujud pada Allah, memperbaiki peribadatan kita kepada Allah. Masalah hasil itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah. Kenapa saya berzikir seperti ini, kok hasilnya seperti ini, dan belum bisa sesuai dengan harapan saya? Ketika kita berontak dengan keadaan itu namanya enggak qanaah. Qanaah adalah membiarkan proses Tuhan campur tangan dengan keadaan kita. Ketika berzikir, biarkan warid-warid Allah yang menentukan hasil-hasil zikir kita, persujudan kita, peribadatan kita. Jadi, qanaah adalah menerima satu kadar keadaan yang di luar batas kemampuan dan daya kuasa kita. Kita hanya wajib menggerakkan tubuh kita, mengendalikan nafsu kita, mengarahkan perbuatan kita, memperbaiki adab budi pekerti kita, menata pikiran kita, menenangkan jiwa kita. Hanya itu yang kita kuasai, kita bisa. Dan hal-hal yang di luar daya kuasa kita, itu kuasa Tuhan, kuasa Allah. Maka satu-satunya jalan adalah qanaah, menerima. Dan kita yakin Allah tidak sia-sia dengan usaha hambanya. Allah tidak pernah sia-sia kepada hambanya yang mau berdoa. Allah berjanji, "Faman jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa bersungguh-sungguh di jalanku, maka aku akan tunjukkan jalan-jalan itu. Termasuk juga jalan-jalan pintu rezeki, jalan-jalan pintu kemuliaan, jalan-jalan pintu kenikmatan. Kalau kita memang benar bersungguh-sungguh dan tetap menjaga tauhid kita, hubungan kita dengan Allah, insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengkabulkan. Kita kerja keras, itu doanya tubuh kita, doanya pikiran kita, doanya kuasa kita, sungguh-sungguh. Dan ketika kita dekat dengan Allah, itulah kekuatan doa taqarruban. Begitu saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.